Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, tetap semangat dan selalu kurangi sambat ya kan kawan. Ingat ya, sambat itu nggak ada gunanya. Semangat harus membara ya. Mantap jiwa. Oke. Tetap secangkir kopi ya harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Meskipun keadaannya kurang mendukung, meskipun portofolio kita merah merona-rona alias meronta-ronta, tetap semangat ya kan, karena sebentar lagi nih kita menyambut bulan gitu ya. Oke. Nah, di malam hari ini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama di mana market cap masih sama aja ya hari ini, belum ada perubahan, masih sama di area 1,98. Bitcoin dominance juga masih sama, sedangkan fair and greed-nya juga masih sama gitu teman-teman ya. Yang mengalami pergantian yaitu dari trending point-nya, trending topiknya ya. Jasmine juga masih worth it ya dengan 22%, tapi tetap jangan FOMO teman-teman ya. Kalian berani masuk ketika harga udah melambung ya kan. Tunggu aja koreksi, pasti Jasmine juga koreksi kok ya. Jangan termakan FOMO teman-teman, takut ketinggalan kereta dan sebagainya, jangan ya. Oke, kali ini kalau kita mengacu pada keadaan market ya, Bitcoin juga masih stagnan ya di level 51.000 something, pergerakannya belum ada perubahan yang terlalu impulsif. Dimana sebenarnya di sini terjadilah berbagai panic selling sebenarnya ya. Banyak orang yang mengalami panic selling dengan altcoin ya, bukan di Bitcoin melainkan altcoin teman-teman, yang mengakibatkan mereka ngejual, harganya turun. Bahkan di sini ya, yang sangat-sangat disayangkan timbul perkataan kenapa saya jual semua ya. Takutnya itu aja teman-teman ya, kenapa saya jual ya. Nah, karena di tahun 2021 banyak yang mengeluh seperti itu. Wah, itu saya jual semua bangke, kenapa nggak saya sisakan ya, aturan saya cuan luber. Nah, banyak sekali yang seperti itu ya. Mereka yang hold Shiba, mereka yang hold Dogecoin teman-teman ya. Banyak sekali yang mengatakan ya, kenapa saya jual semua waktu itu ya? Kenapa nggak saya sisakan? Padahal waktu itu saya jual dalam keadaan rugi. Kurang sabar saja saya gitu ya. Banyak penyesalan memang datang di belakang bro. Nah, kali ini menariknya teman-teman, menariknya ya, datang daripada Shiba Inu yang notabene sih sebagian besar pada panic selling. Cuman di sini sekelas paus dan entitas besar malah mereka yang siap nampung dari panic sellingnya pemain retail gitu ya kan. Mantap jiwa. Tapi di sini ya, ada juga penjualan dengan jumlah yang cukup besar teman-teman dari Shiba Inu. Nah, di mana dari YouTube sekitar 421,6 miliar Shiba dijual paus misterius dengan harga mendekati burning zero ya. Jadi waktu harga daripada Shiba Inu ini mendekati kill zero teman-teman, di sini ada penjualan yang cukup besar dari paus yang misterius gitu ya, atau anonimus. Nah, mengakibatkan apa? Penjualan dari paus ini mengakibatkan yang seharusnya Shiba kill 10 ini gagal kill 10 karena apa? Penjualan yang cukup besar dibarengin dengan apa? Kepanikan dari pemain retail teman-teman ya. Saya kira sih sebenarnya 421,6 miliar Shiba yang dijual ini udah ada apa ya, paus lain lah yang siap menampung gitu. Akan tetapi ya karena banyaknya panic selling dari pemain retail ya akhirnya gagal kill zero. Cuman selain ini teman-teman ada kabar yang cukup menarik, yang dimana kita terselamatkan juga sebenarnya, yang dimana Shiba Inu ini berhasil ya menghindari formasi dead cross. Oke, formasi dead cross ini cukup krusial teman-teman. Kenapa? Karena ketika dead cross tersebut terbentuk, maka di situ akan ada yang namanya penurunan harga yang lumayan tajam gitu teman-teman. Beda ya dead cross sama golden cross ya. Kalau golden cross itu berarti ya memang menandakan ini akan ada kenaikan harga gitu ya biasanya. Kalau dead cross ya berarti itu akan ada penurunan teman. Di sini komunitas Shiba Inu terselamatkan dengan terpantulnya ya kan dead cross ini teman-teman, yang tidak jadi membuat persilangan lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dimana kalau kita lihat Shiba Inu membuat gerakan tajam, membelokkan pola yang tidak menyenangkan, jadi terselamatkan ya. Coba aja kalau nanti terbentuk dead cross, wah gila nih, penurunan pasti bisa sampai ke pola 8 bahkan 7 atau
at 10 kembali. Saya malah senang sebenarnya ya. Kalau kalian ingin panic selling silakan teman-teman ya, karena saya juga udah pasang jaring sebenarnya ya di bawah teman-teman ya. Kalau kalian panic selling, paus pada ngejual, sebenarnya di sini sebagian orang merasa gelisah, sebagian orang merasa seneng karena apa, mereka berharap harga daripada Shiba Inu ini turun sampai benar-benar kita mendapatkan bottomnya gitu ya kan. Nah, dimana di sini ya terselamatkan dead cross terjadi ketika rata-rata pergerakan jangka pendek. Biasanya rata-rata pergerakan dari MA50 ya yang melintas di bawah rata-rata pergerakan jangka panjang, yaitu seperti rata-rata pergerakan dari MA200 membentuk persilangan dead cross gitu teman-teman, yang mengakibatkan pola ini akan membentuk dead cross dan ya harganya turun. Nah, selain informasi terselamatkan dari pola dead cross ini teman-teman, ada informasi yang menarik juga sebenarnya, langsung kita bahas ya. Nah, di mana Shiba Inu baru-baru ini mendapatkan akses ya di 1.200 merchant di 25 negara ya. Di tengah penurunan daripada Shiba Inu, salah satu platform penerima pembayaran Shiba Inu ini bekerja sama teman-teman ya, yang dimana mengakibatkan penerimaan token Shiba Inu di 1.200 merchant di 25 negara. Nah, jadi use case daripada Shiba Inu saat ini mulai melebar kembali nih sayapnya, fungsi di dunia nyata mulai terbentuk kembali ya. Jadi buat teman-teman semua yang hold dalam jangka panjang, menurut saya pribadi sih udah nggak usah panik lah ya, karena kita udah ngelihat nih perkembangan Shiba dari tahun 2021 sampai saat ini, bukannya dia semakin buruk tapi semakin berkembang dari use case-nya. Ya memang kalau kita berbicara harga ya, bukan hanya Shiba, Bitcoin, Ethereum ya kan, terus Solana, Cardano ya, pokoknya banyak altcoin lainnya juga mengalami proses penurunan dari 2021 sampai di tahun ini, dan saat inilah mereka mau mencoba untuk recover kembali ya, karena udah mau masuk dalam fase bull run ya, seperti itu. Mantap jiwa. Sedangkan kalau kita lihat dari trading view ya teman-teman, ini kita ambil dari time frame 4 jam, belum ada perubahan yang terlalu signifikan juga teman-teman ya. Semoga aja sih ya, semoga nih harapan saya namanya double top ini nggak terkonfirmasi gitu teman-teman ya. Takutnya nanti terkonfirmasi gitu loh ya. Kalau terkonfirmasi maka Shiba ada potensi buat turun. Jadi belum ada pergerakan yang cukup impulsif juga gitu teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita berbicara dari time frame 4 jam ya, ini sangat bullish teman-teman ya, yang dimana di sini ada pembentukan minor choke ya dari time frame 4 jam lalu ya, dimana di sini ada pembentukan minor choke yang ini teman-teman ya, yang mana ya biar enak. Nah, yang ini adalah minor choke-nya, real choke dalam time frame 4 jam yaitu di sininya masuk ke sini lagi. Nah, ini ngeblank nih kalau begini nih. Nah, intinya ini teman-teman ya, ini adalah real choke-nya dalam time frame 4 jam. Jadi di sini terkonfirmasi dia bullish dan sini udah membentuk boss ya kan. Dan selama dia dalam fase penurunan ini nggak membuat yang namanya choke kembali teman-teman, maka di sini potensinya masih bullish gitu teman-teman, masih bullish. Cuman ya perlu kita hati-hati juga sih ya, sebenarnya ini hampir membentuk yang namanya choke juga ya, yang mengakibatkan harga daripada Shiba bisa terkoreksi kembali. Kalau kita lihat dalam time frame besarnya lo ya, bentar kita lihat dalam time frame daily mungkin ya, masuk ke daily. Kalau di daily ya belum ada perubahan, pijakannya masih di area sini. Ini adalah pijakan yang akan mungkin loh ya, kalau dia turun akan tersentuh, yang bisa membuat pantulan harga karena di sini demand yang cukup kuat. Kalau kita lihat dari weekly-nya di sini, nah kalau dari weekly-nya di sini ada pantulan harga daripada Shiba Inu. Kalau di weekly sangat jelas teman-teman ya. Ini kan dalam beberapa minggu terakhir ini mengalami penurunan yang cukup tajam ya. Dan lagi-lagi teman-teman, ketika dia membentuk area base ya, dia langsung terpantul lagi ke atas. Menyentuh kembali, pantul lagi ke atas. Ternyata di sini ada area rally base rally, yang dimana membuat pantulan harga yang cukup kuat juga teman-teman ya. Mantap jiwa. Oke, mungkin ini sedikit informasi ya untuk Shiba Inu teman-teman ya, dan semoga saja dalam kurun waktu tahun ini ya Shiba Inu bisa kembali lagi untuk menunjukkan performanya seperti di tahun 2021 yang lalu. Oke, mantap jiwa. Nah, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu dan salam cuan.